la faire passer comment là quand même, Jeffrey? Con quoi? Il la relaie. Tu vas voir, il faut mourir. Halo Sobat Film, masih bersama saya Cak Kun. Kali ini Cak Kun akan membahas alur cerita Lupin episode 2. Supaya kalian gak gagal paham, buat kalian yang belum nonton episode sebelumnya, linknya di kolom deskripsi ya. Di episode sebelumnya, Asane berhasil mencuri kalung Ratu Marie Antoinette yang dilelang oleh keluarga Pellegrin. Dia menyamar sebagai Louis Perena untuk sebuah pekerjaan dan merekrut beberapa rentenir. Setelah itu, dia menyamar kembali sebagai Paul Cernin untuk memenangkan pelelangannya. Asane membuat skenario yang sempurna dalam waktu yang singkat. Penasaran dengan episode selanjutnya? Tanpa banyak ngobrol di awal, siapkan posisi rebahan yang nyaman, dan without ngenteni long again, langsung saja. Cerita diawali Asane yang sedang dipenjara. Loh, Asane kok dipenjara? Tenang sob, nanti kalian akan tahu. Lalu kita dibawa 2 hari sebelumnya. Asane memeriksa kondisi kalung itu kepada sahabatnya Benjamin. Nih gitu ya nge. Setelah Benjamin memeriksa kondisi kalung itu, ia memberitahu kepada Asane bahwa kalung itu tidak mungkin dibongkar, seperti yang diklaim oleh keluarga Pellegrin. Asane mulai meragukan kesalahan ayahnya. Tetapi Benjamin mengingatkan kalau Asane sekarang sudah memiliki kalungnya dan seharusnya dia tidak mementingkan kalung itu. Ia seharusnya lebih mementingkan keluarganya karena sekarang Asane sudah memiliki seorang putra. Tetapi Asane sebenarnya tidak menginginkan kalung itu, melainkan kebenaran di balik pencurian kalung itu. Lalu Asane meminta Benjamin untuk membongkar kalung itu. Je te garantis que ce collier n'a jamais été démonté. 25 ans que je me dis que mon père est un voleur. J'ai grandi avec ça. T'as le collier, tu t'en es sorti. La vérité, on s'en fout. Sors-moi les pierres. Lalu kita dibawa flashback. Asane kecil hidup sendiri setelah kematian ayahnya. Ia dikunjungi oleh Inspektur Gabriel Dumont. Nih gitu ya nge. Dumont mengunjungi Asane untuk membawa pergi ke panti asuhan. Asane menolaknya dan kabur melalui balkon. Tetapi sangat disayangkan Dumont berhasil menangkapnya. Kembali ke masa sekarang di kediaman Pellegrin, Juliet mendapatkan sebuah undangan misterius dengan pecahan permata dari kalung Marie Antoinette. Mademoiselle Pellegrini, quelqu'un a déposé ça pour vous. Asane sudah siap dengan kostum Shopee Food-nya. Di sana, Juliet sudah menunggu. Asane mengamati sekitar dan mengetahui ada yang mengintainya. Dia juga mengetahui kalau Juliet menggunakan bros penyadap. Asane menutup bros Juliet dan membelakangi kamera pengintai. Dia menanyakan cerita di balik kalungnya. Kenapa keluarga Pellegrin berbohong? Setelah panjang kali lebar, polisi mulai mendekatinya. Asane lalu kabur meninggalkan Juliet. Asane dengan mudah berhasil mengecoh mereka. Asane kembali ke markasnya dan memeriksa peninggalan ayahnya, yaitu sepucuk surat yang ditulis oleh Babakar sebelum ia meninggal. Asane yang mengenal ayahnya menyadari bahwa ayahnya tidak mungkin melakukan kesalahan dalam penulisan surat, karena sewaktu kecil ayahnya sering mengingatkan kepada Asane pentingnya pengejaan dalam penulisan. Lalu Asane memeriksa clue yang ditinggalkan oleh ayahnya itu. Clue-nya adalah komit dan perpustakaan, yang ternyata komit adalah nama rekan ayahnya ketika di penjara, dan perpustakaan adalah tempat komit bekerja.
Menurut Benjamin, itu hanya sebuah kebetulan saja. Komit saat ini sedang berada di penjara dan tidak bisa dikunjungi karena dia sedang sakit. Tetapi Asane berniat untuk masuk ke dalam penjara dan bertanya langsung kepada Komit. Attends, ça, Hassan, ça s'appelle un hasard. T'as un doute, t'as besoin de réponse, va au bout de ton truc, va voir ce commet. Il est où maintenant? Il est toujours en prison. Il est malade, il bouge plus de sa cellule. Oh non. Mais si, Eh ben... je vais me débrouiller autrement. C'est ce que je fais. Je dois voir ce commet. Lalu Asane mengunjungi seorang napi bernama Jibril. Asane menawarkan bertukar posisi dengan Jibril. Awalnya Jibril menertawakan Asane. Bagaimana mungkin sipir penjara tidak tahu? Dan saat itu tepat saat pergantian petugas sipir. Sehingga petugas sipir tentu tidak akan mengetahuinya. Dan agar tidak diketahui oleh tahanan lainnya, ternyata Asane juga sudah mempersiapkannya. Sedangkan untuk borgolnya, Asane menukarnya dengan cepat. Dalam waktu singkat, Asane dan Jibril sudah bertukar posisi. Sumpah, skin ini keren banget, sob. Jibril sampai kelihatan bingung loh. Aduh. Et moi, je rentre à ta place. Tu connais le coup des menottes? Bah maintenant tu connais. Surveillant, on a fini. Salut cousin. Sekarang Asane sudah di dalam penjara, sob. Jadi alasan kenapa Asane di awal skin tadi berada di penjara adalah untuk menemui Komit. Asane lalu mencari informasi tentang Komit. Dia mencarinya di selnya, tetapi Komit tidak di dalam sel, melainkan dirawat di klinik. Tiba-tiba Asane diancam oleh pengedar narkoboy di penjara. Lalu kita dibawa flashback saat Asane kecil pertama kali memasuki panti asuhan. Di sisi lain, Yusef Guediera menyadari bahwa Luis Perena dan Paul Cernin adalah anagram dari Arsène Lupin. Vincent Morville, c'est quoi ta version du vol? Il s'appelait Luis Perena. Je l'avais jamais vu avant. Paul Cernin, Luis Perena. C'est deux anagrammes d'Arsène Lupin? Asane mengeluh sakit dan meminta dokter penjara untuk membiarkannya menginap selama 1 hari. Tetapi dokter itu menolaknya karena Asane tidak sakit. Asane lalu sengaja memancing emosi pengedar narkoboy tadi agar dia diserang dan bisa menginap di dalam klinik. Asane akhirnya mendapatkan luka tusuk dan menginap semalam di dalam klinik. Ia bertemu dengan Komit dan mencari petunjuk dari ayahnya. Komit mengatakan kalau ayahnya meninggalkan sebuah buku. Lalu kita dibawa flashback kembali saat Asane kecil berada di panti asuhan. Asane mendapatkan surat dari ayahnya. Surat yang tadi dia baca di awal skin ya sob. Dia juga mendapatkan beasiswa di salah satu sekolah swasta terbaik di Prancis. Beasiswa dari seorang dermawan yang tidak disebutkan namanya. C'est arrivé ce matin, de la part de ton père. T'as déjà entendu parler du collège d'Andrézy? Quelqu'un tient apparemment à ce que tu y ailles l'année prochaine. Là-bas, tu vas recevoir une vraie éducation. Ce généreux donateur a tout payé. C'est un des meilleurs collèges privés de France. Je suis content que ça te plaise. Keesokan harinya, Asane mencari buku peninggalan ayahnya di loker Komit. Dia menemukan buku itu, tentunya buku Arsène Lupin, dan mencari petunjuknya. Petunjuk itu mengatakan kalau ayahnya tidaklah bersalah dan telah dijebak oleh Anne Pellegrin. Anne Pellegrin ini adalah istri Tuan Pellegrin ya sob, alias Nyonya Pellegrin. Je suis innocent. Innocent, piégé par un Pellegrini. Setelah tadi bertemu dengan Asane, Juliet mulai curiga kepada ayahnya. Ia bertanya kepada ayahnya apakah Bapak Gardiop benar-benar mencuri kalung Marie Antoinette 25 tahun yang lalu. Dengan emosi Tuan Pellegrin menjawabnya. Kembali ke dalam penjara, Asane kembali ke klinik dan berterima kasih kepada Komit. Lalu Komit membuat permintaan kepada Asane agar membuat istrinya tersenyum bagaimanapun caranya. Je peux te demander un truc. Ce que tu veux. Tu te démerdes comme tu veux. Mais tu fais sourire ma femme. Promis. Et merci pour le bouquin. Singkat cerita, malam pun tiba. Asane ditemukan di dalam toilet gantung diri. Nah loh. Lalu Asane dilarikan ke rumah sakit terdekat. Dalam perjalanan ia tersadar dan melarikan diri. Ternyata
Asane menggunakan tali ring basket dan beberapa obat untuk membuat dirinya seolah-olah hampir mati. Cerdas kan? De tous les arts, l'illusion est sans doute le plus subtil. Il nécessite toujours un minimum de doigté. Et parfois, une bonne dose de courage. Le plaisir d'avoir trompé son monde. Setelah keluar dari penjara, Asane lantas mengunjungi Anne Pellegrin. Anne mengakui kesalahannya, tetapi pengadilan membuatnya sulit, sehingga membuat Babakar putus asa dan memutuskan untuk gantung diri. Tetapi Anne Pellegrin berusaha menebus kesalahannya dengan membantu Asane. Ya, beasiswa yang didapatkan oleh Asane waktu kecil adalah bentuk tanggung jawab dari Anne Pellegrin. Ia juga mengatakan kalau Dumont bertanggung jawab atas kematian Babakar. 25 ans, vous avez piégé mon père, je le sais. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Je lui ai fait signer ses aveux. Ses aveux devaient lui garantir une remise de peine. C'est un policier qui m'avait juré qu'il allait l'aider, voilà. Quel policier? Quel policier? Inspecteur Dumont. Lalu kita dibawa flashback di mana Asane mendapatkan teman baru yang tidak lain adalah Benjamin, orang yang selama ini membantu Asane. Je peux te demander un truc. Mais tu fais sourire ma femme. Tamat. Gimana sob? Nggak kalah keren kan dengan episode pertamanya? Kok bisa sih berencana masuk ke dalam penjara menggantikan Jibril hanya untuk mencari petunjuk dari ayahnya? Kalau orang normal kan tinggal tunggu komit sehat terus tanya gitu aja kan selesai. Atau kalau nggak gitu cari orang dalam untuk membantunya bertemu dengan komit. Kan nggak ribet. Tapi ya pasti ninggalin jejak sih. Ya kalau nggak gitu juga nggak seru. Aduh, tapi si Asane ini benar-benar cerdas ya sob. Bisa keluar masuk penjara dengan begitu mudahnya. Dia bahkan bisa memanipulasi kematian Jibril loh. Keren nggak sih? Sudah dulu ya sob, karena Cak Kun segera bebasin Asane dari penjara. Aduh. Jangan lupa komen, like, dan subscribe biar Cak Kun bisa segera upload untuk episode ketiganya. Matur, thank you.